Iya, sekali lagi selamat pagi menjelang siang. Pagi. Salam. Iya. Tetap kita bersyukur dengan segala sesuatu. Kemarin, ya, kami ada kebersihan di sini karena ada lumpur yang masuk. Ya, ada lumpur dan airnya sudah kering sih, lumpur ya, karena banjir, nggak terlalu dalam. Cuman kena sedikit-sedikit lah hordennya masuk ke dalam. Ya, bersyukur punya anak yang banyak. Saya syukur punya anak yang banyak. Ya, anak saya kemarin itu ada 6 di sini. Jadi kami ada 6 orang. Jadi saya ajak pagi-pagi mereka berdoa karena malam itu kami tidur di rumah tetangga di depan. Ya, kami gak kena menjauhi karena sudah jam 1. Jadi ya harus jalan kaki lagi ke sana. Tapi ada tetangga yang menawarkan sudah tidur di sini saja. Ya, kami tidur. Kami ditampung oleh tetangga, kami bersyukur. Itulah waktu-waktu bisa bersilaturahmi lah saya katakan juga. Ya, puji Tuhan ya. Pagi-pagi kami kembali kemarin jam 4. Kami bisa membersihkan itu. Saya baca firman Tuhan. Saya katakan kepada anak-anak bahwa Tuhan baik. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kalau jiwa kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengerjakan segala sesuatu. Ya, anak-anak kan pengen tidur ya. Ya, mau tidur, pengen tidur ngantuk. Ya, karena tadi malam juga nggak tidur kan begitu ya. Tapi kami bersyukur kami bisa mengerjakan itu dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Ada teman-teman juga yang datang, ada juga yang bermain, semua baik. Saya lihat semua baik. Apa yang kita berbuat semua baik ya. Jadi hujan pun baik, banjir pun baik, sakit pun baik ya. Maka saya katakan sekalipun tubuh ini agak kadang-kadang kurang fix begitu ya, tapi tetap Tuhan baik. Kita tetap mengamini bahwa segala sesuatu itulah baik dalam hidupku. Karena kita nggak mengerti apa yang Tuhan izinkan. Tapi inilah selama kita menumpang di bumi ini, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi banyak dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur kalau kita bisa memegang satu kata, Tuhan tetap baik dalam hidupku. Baik, hari ini kita akan belajar hati sebagai hamba. Bapak Ibu tahu apa itu hamba? Apa itu hamba? Orang yang sudah dibeli. Iya, hamba itu bisa dikatakan budak. Ya, kalau sudah hamba tidak bisa lagi suka-suka hati kita. Hamba itu, kalau saya punya hamba budak, lalu dibeli oleh Pak Sinaga misalnya, maka dia bukan budak saya lagi. Berarti dia sudah budak Pak Sinaga. Terserah Pak Sinaga mau buat apa tentang budak itu, karena waktu itu sudah menjadi budaknya. Dan budak itu tidak bisa memberontak, tidak bisa berkata tidak kepada tuannya kalau dia sudah dibeli. Iya, hati sebagai hamba. Hamba tidak bisa memberontak. Hamba tidak bisa berkata tidak terhadap tuannya. Setiap orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia adalah hamba. Hamba siapa? Hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukan saya, pendeta, bukan majelis, bukan pengurus. Hamba Tuhan setiap orang yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan dengan kematiannya di atas kayu salib. Apakah saudara percaya kematian Yesus di kayu salib itu membayar lunas hutang Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian? Sudah lunas? Kalau itu percaya dan saudara menangkapnya di dalam hati, menerima, mengakui, menerima, mengimani, sudah lunas dibayar Tuhan Yesus. Harga yang harus kubayar, hutang yang harus kubayar, itulah hutang dosa. Maka saudara menjadi hamba Tuhan. Hati sebagai hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Seperti apa hatinya?
setia kepada tuannya. Bagaimana dia setianya? Mari kita melihat seorang hamba yang setia dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1. Mari kita lihat pelayanan Paulus di Tesalonika. Di sini ada tulisan, mari kita lihat. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Ini Paulus mengingatkan dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa hanya 3 pekan, 3 sabat Paulus ada di Tesalonika. Dia masuk ke rumah-rumah ibadat, dia berkhotbah di sana, dia memberitakan tentang Mesias anak Allah, juru selamat. Ada banyak orang yang percaya, tapi ada banyak juga yang memberontak, ada banyak juga yang iri, ada banyak juga yang menolak. Tetap Injil diberitakan, 2 hasilnya. 1 orang percaya, 1 lagi orang menolaknya. Itu hasilnya akan 2. Tapi yang selamat itu adalah orang yang menerimanya. Orang yang menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itulah yang selamat. Nah, kami sendiri pun memang tahu, kata Paulus. Siapa Paulus? Rasul Yesus Kristus, hamba Tuhan, hamba Allah, hamba Yesus Kristus. Kenapa dia hamba Yesus Kristus? Karena ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengerti benar ada panggilan Tuhan baginya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, baik orang-orang Yahudi dan juga bangsa-bangsa yang lain. Oleh sebab itu dia taat dan dia pergi ke kota-kota, ke desa-desa untuk memberitakan Injil Mesias anak Allah yang hidup. Kamu sendiri pun memang tahu, itu katanya kepada orang Tesalonika, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Kenapa dibilang tidak sia-sia? Karena pemberitaan Injil yang diberitakan di Tesalonika itu sekali bersihkan, ada banyak di antara mereka yang percaya. Ada juga di antara mereka itu yang memang mereka Paulus dengan beban bagi mereka, tidak sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi dalam pemberitaan Injil ini bukan merupakan perjuangan yang gampang, ya, perjuangan yang berat. Di Filipi kita tahu bahwa Paulus itu dipenjarakan, ya kan? Ada pepenjaraan di Filipi. Waktu itu Paulus dipenjarakan, dia dirantai, lalu ada gempa, begitu ya. Lalu kemudian goyanglah penjara itu. Jadi waktu itu kepala penjara sudah ketakutan, sudah lepaslah semuanya tahanan ini, sehingga Paulus berkata, jangan takut, kami tidak kemana-mana, kami semua ada di sini. Itu kata Paulus waktu Paulus dipenjarakan di Filipi itu. Apakah yang harus kukatakan? Apakah yang harus kulakukan? Kata kepala penjara itu. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Itu kata Paulus. Di dalam penjara pun Paulus memberitakan tentang Mesias, maka kamu akan selamat. Dia mengerti benar bahwa dia hamba. Ada banyak perjuangan yang sulit yang harus dia lakukan, tapi dia tidak mengenal lelah. Tetap dia berangkat ke Tesalonika untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Tesalonika itu.
Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Kenapa dikatakan dalam perjuangan yang berat? Nanti Bapak Ibu baca kisah para rasul pasal 17 itu, bagaimana dulu dia memberitakan Injil di Tesalonika. Ada banyak orang yang percaya, tidak sedikit perempuan-perempuan yang bertobat. Ada banyak juga orang-orang Yunani yang bertobat, yang perlu dengan filsafat mereka, dengan orang-orang yang pintar. Tapi ada juga orang yang iri lewat pemberitaan Injil Paulus itu. Banyak orang yang iri. Mereka mengatakan bahwa ini adalah pemberontak. Mereka mengatakan bahwa ini yang memberitakan tentang ada raja lain. Ditolak dia. Ada banyak pemberontakan yang terjadi. Ada banyak penolakan yang terjadi juga di tengah-tengah kota Tesalonika ketika Paulus memberitakan Injil di sana. Tapi mengapa Paulus memberitakan Injil di sana? Dia punya hati sebagai hamba. Dia punya hati sebagai hamba. Dia mengerti benar bahwa Bapaknya. Dia mengerti benar bahwa Yesus itu sudah menemui dia. Kamu tetap menjadi pemberita Injil. Iya, itu yang dikatakan oleh Ia akan kupilih. Itu kata Tuhan. Menjadi alat bagiku untuk bangsa-bangsa lain. Di situ panggilan Paulus. Ia kupilih menjadi alat bagiku, alat Tuhan, untuk memberitakan tentang namaku kepada bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu panggilan inilah yang dimengerti oleh Paulus. Bagaimana dia dipanggil, bagaimana dia ditangkap oleh Tuhan, bagaimana Allah menyatakan diri kepada dia lewat cahaya itu, dan dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bagaimana Tuhan membuat matanya itu buta, lalu kemudian membuka matanya itu kembali untuk melihat anugerah yang Tuhan sediakan bagi dia. Oleh sebab itulah Paulus tidak berani berkata tidak kepada Allah. Kalau Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke kota-kota tertentu, Tuhan menyuruh dia untuk memberitakan Injil, ada panggilan Makedonia, ada panggilan di sekolah kami. Makedonia adalah merupakan ibu kota dari provinsi Tesalonika sendiri. Bukan hanya di Makedonia, tapi juga ke desa-desa, ke kota-kota yang lain. Dia harus memberitakan Injil. Hati yang seperti hati Bapa, hati hamba yang tidak bisa berkata tidak kepada Tuannya. Siapakah Tuannya? Yesus Kristus adalah Tuannya yang sudah memanggil dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati sebagai hamba, hati yang tidak bisa berkata tidak kepada Tuhan kita. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah Yesus itu sendiri, yang sudah memanggil kita, menyelamatkan kita dari lubang kubur, nyawa pun Tuhan berikan, surga pun Tuhan siapkan bagi kita. Kenapa kita tidak mau tunduk kepada Dia? Firman Tuhan berkata, kita memberontak. Ya, misalnya, kasihilah istrimu, hormatilah suamimu. Sulit menghormati, mengasihi, karena nggak mau tunduk kepada firman Tuhan. Tunduk kepada Tuhan berarti tunduk kepada firman Tuhan. Hamba itu harus tunduk. Hamba itu tidak bisa berkata tidak. Ia harus taat. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kan gitu ya. Taat kepada Bapa. Yesus sendiri pun adalah taat kepada Bapa. Ketika dia diutus datang ke dalam dunia, taat dia sebagai anak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pembangkang telah
kepada Bapa. Seandainya Yesus tidak mau meninggalkan kemuliaannya di surga, sehingga seandainya Yesus tidak mau taat kepada Bapa, dia tidak jadi disalib. Tidakkah bisa Yesus turun dari salib? Bisa. Tapi dia tahu tujuannya datang ke dalam dunia, menyelamatkan manusia, menyelamatkan saudara dan saya, supaya saya tidak dihukum, saudara tidak masuk neraka itu. Itu tujuannya. Sehingga dia taat kepada Bapa. Dan hati yang seperti itulah hati Bapa yang mau mengasihi semua orang. Itulah yang ada pada diri Yesus juga. Sehingga dia rela untuk taat sampai mati di kayu salib. Kita pilih mencatat, ia tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah, tapi ia mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan taat sampai mati, naik ke atas kayu salib itu, taat sampai dia mati. Itulah hati sebagai hamba yang rela meninggalkan segala kebolehan supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya setiap orang bisa diselamatkan, supaya setiap orang tidak dihukum lagi. Yesus taat sampai mati, ya? Yesus taat sampai mati, ya? Taat sampai mati. Maka Paulus ini pun sebagai hamba, memiliki hati sebagai hamba itu, dia juga mau taat sekalipun sulit perjalanan Injil itu, sekalipun sulit memberitakan Injil itu, sekalipun dia ditolak oleh orang lain, sekalipun dia dipenjarakan, sekalipun dia diejek, dicaci dan sebagainya itu, tapi dia tetap akan memberitakan Injil itu. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Ya, ada banyak yang membuat kita bersuka cita hidup di bumi ini. Ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, kita bersuka cita. Ketika kita melahirkan seorang anak laki-laki atau perempuan, dikaruniakan anak laki-laki dan perempuan di rumah tangga kita bersuka cita. Ketika kita selesai studi, kita bersuka cita. Ketika mendapat pekerjaan, kita bersuka cita. Tapi yang lebih sukacita itu adalah ketika ada satu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, beribu-ribu malaikat di surga itu bersorak-sorai. Ada orang yang percaya. Bagaimana kalau orang bisa menjadi percaya? Bagaimana kita bisa diselamatkan oleh Tuhan? Bagaimana dosa kita bisa diampuni oleh Tuhan? Hanya ketaatan seorang hamba. Ketaatan daripada seorang hamba, itulah Yesus Kristus, taat sampai mati, sehingga saya bisa diselamatkan, sehingga saudara, bapak dan ibu bisa diselamatkan, dan dosa kita tidak dihitung-hitung lagi. Betapa baiknya Tuhan, hati seorang hamba yang mau taat. Paulus ini mau taat, pergi memberitakan Injil di Filipi, di Tesalonika, di Korintus. Bukan berarti gampang bagi dia untuk masuk ke kota-kota itu. Di Efesus, bertemu dengan orang-orang yang penyembah berhala, mempertahankan diri sebagai seorang hamba. Aku ini hamba, harus bisa menyampaikan Injil itu. Kita ini hamba, saudara dan saya adalah hamba. Ketika saudara dan saya ditebus oleh Tuhan, dan seorang hamba, maka hamba itu harus taat kepada Tuhan. Bagaimana dia memberitakan Injil? Lewat ketaatan hidup kita, lewat kesaksian hidup kita. Mungkin saudara Tuhan gak mau pakai, maksud saya Tuhan tidak memakai saudara secara full time seperti saya misalnya. Saudara mungkin tidak Tuhan pakai menjadi seorang pengajar gereja, menjadi pengurus dan sebagainya. Tapi saudara bisa dipakai dari guru sekolah minggu. Tapi saudara juga bisa dipakai dari saksi-saksi Tuhan. Lewat mulut saudara, mulut kesaksian, lewat kesaksian hidup kita juga. Bagaimana kita taat kepada Tuhan? Ketaatan iman kita, ketaatan kita melakukan firman Tuhan, taat
mencerminkan kemuliaan Allah, orang lain bisa melihat inilah anak-anak Tuhan, sehingga mereka datang kepada Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Seorang hamba yang taat, itulah yang akan menjamin orang lain juga bisa datang kepada Tuhan. Ketaatan seorang anak, bapak itu melihat anaknya, ketika anak itu melakukan seperti apa yang dimau oleh bapaknya, maka bapak itu tidak akan sayangkan apapun untuk anak itu. Bapak itu tahu apa yang mau diberikannya kepada anaknya. Bapak itu tahu apa yang diinginkan oleh anak itu, apa yang dirindukan oleh anak itu. Dan ketika bapak itu melihat anak itu yang taat, maka dia akan pikirkan yang terbaik untuk anaknya. Enggak tahan pun anak ini, kalau anaknya Tuhan pikirkan yang terbaik. Tapi kadang-kadang bapak didik anak-anak kan begitu ya, Tuhan didik kita. Iya, saya akan lanjutkan ayat berikutnya. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Paulus tahu apa yang dia bawa. Paulus tahu apa yang dia mau nasihatkan. Paulus tahu berita apa yang dia bawa. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena Allah telah menganggap kami layak dan mempercayakan Injil kepada kami. Saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang cekatan, saya bukan orang yang baik. Tapi inilah yang memang saya yakini, Tuhan mempercayakan Injil kepada saya. Dan setiap orang dipercayakan Tuhan untuk membuka mulut. Setiap hamba dipercayakan Tuhan untuk menjadi bersaksi. Itu pasti ada. Setiap orang yang sudah percaya, setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dipercayakan Tuhan menjadi saksi Tuhan di mana mereka berada. Jadi jangan anggap bahwa saudara ini tidak dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau saudara nggak taat, bagaimana mau dipakai oleh Tuhan? Ketaatan kita sangat menentukan. Taat dengan rajin itu berbeda. Ya, taat dengan rajin berbeda. Taat itu setia. Setia itu terus menerus berkenan kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, sehingga lewat kesaksian hidup kita, orang lain pun akan melihat Tuhan, dan mereka memuji dan menyembah Tuhan. Bukan kita yang dipuji. Paulus mengatakan bukan kami yang mendapat pujian, kami tahu apa yang kami beritakan. Allah mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Kalau ketika Paulus memberitakan Injil, apakah orang-orang semua senang dengan Injil yang dia beritakan? Ketika Paulus ini menceritakan tentang Mesias satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka, apakah orang lain menerimanya semuanya? Mungkin lebih banyak orang yang tidak menerimanya. Ketika kita memberitakan Injil juga seperti itu. Orang lain tidak gampang untuk percaya. Orang lain tidak gampang untuk percaya. Orang lain mungkin akan melihat kita. Orang lain mungkin akan melihat berita yang kita bawa itu, sekalipun semuanya itulah oleh anugerah Allah. Saya percaya, orang percaya oleh karena anugerah. Tapi ada juga orang melihat kita dan mereka memuji Tuhan. Kalau yang kita bawa pun misalnya yang gagal, kadang-kadang kalau kita bawa makanan yang lezat kali ya, pizza misalnya, enak bagi yang mau. Ada juga orang gak suka kan begitu ya, pizza. Ataupun mungkin yang kita sukai arsik misalnya,
mari makan, hari ini makan suatu saja. Enak ini loh, enak. Jadi seperti apa ya? Kan gitu ya. Kok kuning-kuning di biskuit gula ya. Jadi kadang-kadang orang nggak bisa tertarik dengan hal itu. Sekalipun kita berbicara dengan lantang, sekalipun kita berbicara dengan keras, sekalipun berbicara dengan kebenaran firman Tuhan, kadang-kadang juga orang lain melihat hidup kita. Saksi, saudara adalah hamba, saudara saksi Kristus. Maka sebagai saksi Kristus, kita membawa nama Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan itu bagi kita, maka hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga orang lain bisa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyatakan kami bukan menyukakan hati manusia, tapi kami menyukakan hati Allah yang menguji hati kita, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud lobo yang tersembunyi, tidak pernah mencari keuntungan dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus itu. Paulus sendiri membuat kemah. Saya pernah ditanya orang, berapa kali gaji dulu, banyak kali gaji kalian ya jadi pendeta ini. Dari luar negeri ya Bu, katanya. Saya ketawa saya, ya dari Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan percayakan itulah yang kami nikmati. Belajar hidup menikmati bersama dengan Tuhan. Ya. Karena mereka tidak mengerti. Karena banyak memang hamba Tuhan juga berpikir tentang uang. Ya. Banyak hamba Tuhan yang sekolah tinggi-tinggi supaya naik golongan. Karena ada gereja-gereja tertentu bahwa gaji hamba Tuhan dibayar dengan golongan tertentu. Kalau dia S1 sekian, kalau dia S2 sekian, ada apa namanya? Ada skalanya. Tapi kita memberitakan Injil itu bukan menurut skala. Memberitakan Injil itu seperti kata Paulus, tidak mempunyai maksud yang loba, tidak mencari keuntungan. Ya, itu yang terjadi. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, Paulus pernah mencatat, berkata, tidakkah aku layak mendapatkan seorang Kristen, seorang istri Kristen dalam pemberitaan Injil? Terus kita tahu dia tidak menikah. Paulus itu ganteng, Paulus itu punya intelek yang tinggi, pintar. Paulus itu lebih daripada Gamaliel, bukan sembarangan. Tapi dia berkata, tidakkah aku layak mendapat seorang istri Kristen dalam perjalananku memberitakan Injil? Layak kan sebenarnya? Tapi dia tidak mengambil itu. Dia tidak terima salah bagi dia. Untuk kedagingannya, untuk pribadinya sendiri, dia tidak terlalu memikirkan akan hal itu. Tidakkah layak untuk Paulus sembuh sehat dalam pemberitaan Injilnya? Orang dia hamba Tuhan kok, dia kan layak sehat. Dia berkata, apakah Paulus sehat? Enggak. Bahkan dia tidak sembuh dari penyakitnya. Untuk penyakit itu duduri di dalam daging ini. Sudah 3 kali aku berdoa. Tapi Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu kata Paulus, kata Tuhan kepada Paulus. Dia hamba yang setia. Hamba yang setia. Hati sebagai hamba. Hati yang mau taat kepada Bapa. Hati yang mau taat kepada Tuhannya. Kalau kita memiliki hati sebagai hamba, kita akan taat kepada Tuhan kita. Kita akan mau taat kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maria, Ibu Yesus. Kamu akan mengandung seorang laki-laki. Bagaimana ini terjadi Tuhan?
Apa kata bapak dan ibunya ketika melihat anaknya mengandung? Apa kata tunangannya Yusuf? Pasti Yusuf akan menolak dia. Karena kalau tahu Maria sudah mengandung. Tapi apa kata Maria? Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Jadilah pada saudara dan saya seperti apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Sulit kadang-kadang. Tapi inilah hati seorang hamba yang mau taat dan setia apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada saudara. Menjadi saksi Tuhan di mana kita berada. Berdamai dengan orang lain. Kasihilah musuhmu. Itu kata Tuhan ya. Kasih musuhmu atau kasihilah orang yang kamu senangi aja. Itu kata Tuhan. Kasihilah musuhmu. Berdamailah dengan mereka. Ini teman pun mau kita musuhi kan? Iya. Masa teman mau kita musuhi? Sedangkan Tuhan bilang apa? Kasihilah musuh. Hati yang taat, hati seperti hamba itu. Aku ini hamba. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Hamba itu tidak memberontak. Paulus ditolak, tapi dia tetap memberitakan Injil. Mungkin kita memberitakan Injil seperti saya, atau mungkin timnya seperti Silas pergi pelayanan. Oke. Mungkin saudara tidak seperti itu, tapi saudara menjadi saksi Tuhan di mana? Di kantor, di mana? Di ladang, di tempat kawanan, di ladang, tempat Aron kalau orang Aron bilang, tempat di perkebunan, di tempat lapangan di mana saudara bekerja. Saudara menjadi saksi Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang taat. Mungkin kawanan kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan kerja kita menawarkan hal-hal yang tidak benar, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, itu juga pasti ada. Bukan hanya pejabat yang ditawarkan hal-hal yang seperti itu, tapi kalau situ mau cuma bebas dalam segala, mau bagi kamu orang yang di ladang, yang kerjanya upahan, kerja harian misalnya, itu pun bisa ditawarkan untuk hal-hal yang dosa. Tidak tahu dia yang punya ladangnya, ayo kita masukkan di kita, akan bisa gitu ya. Nggak tahu dia. Tapi sebagai hamba Tuhan menjadi saksi Kristus. Tidak semu-semu, harus siap kita bersaksi Tuhan. Hamba Tuhan, saudara hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu budak Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata seperti itu, kita harus tunduk kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau melakukan. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sebagai hamba Tuhan, dia tetap memberitakan Injil. Apapun risiko yang harus dihadapi, apapun yang akan terjadi dalam hidupnya, dia tetap setia kepada Bapa. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Ini yang dilakukan, ramah di tengah-tengah di mana dia memberitakan Injil. Ya. Ladang kita, di lingkungan kita. Kamu harus bersaksiku di Yerusalem. Yerusalem bukan berarti pergi ke Timur Tengah, enggak. Yerusalem kita lingkungan di mana kita tinggal, tetangga kita, kampung kita, di Yerusalem kita. Dan saksi Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Paulus dari sini? Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sebagai hamba, dia berlaku ramah di tengah-tengah di mana Tuhan menempatkan dia. Ramah bagi sama orang lain, atau marah sama orang lain. Ramah. Seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ini ada ibu-ibu di sini. Seperti apa ibu merawat anak ibu? Mengasuhnya seperti apa?
seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Mengasuh anak ini. Mengasuh itu seperti apa? Kalau ada panti asuhan, berarti dipercayakan dan diasuh. Itu segala kebutuhannya, kan begitu ya? Segala kebutuhan. Seorang ibu memikirkan kebutuhan anaknya. Ketika anak itu mau minum, kamu tahu? Tahu? Ibu yang baik tahu berapa jam anaknya harus disusui. Ketika anak masih bayi, ibu yang baik, ibu yang bijak, ibu yang ibu yang baik yang saya katakan itu dia mengerti kebutuhan anaknya. Dia akan siapkan makanan anaknya sebelum dia pergi kerja atau sebelum dia pergi ke ladang. Ibu yang baik bukan berarti memberikan, nah kalau nanti makan terserah kau makan apa. Nggak seperti itu ibu yang baik. Tapi dia akan memikirkan makanan anaknya, makanan anak sehat atau tidak. Mengasuh anak. Paulus seperti seorang ibu yang mengasuh, memikirkan kebutuhan daripada orang-orang di Tesalonika itu. Dia tinggal bersama-sama dengan dia, bahkan dia memberi. Dia nggak pernah mau merugikan orang lain, tapi dia rela rugi. Sebagai seorang hamba, kita harus seperti seorang ibu mengasuh anaknya dan merawati anaknya. Merawati anaknya itu, ibu-ibu akan tahu ketika dia anaknya nangis, kenapa anak aku ini nangis. Dilihat popoknya basah, oh berarti anakku basah, ganti popoknya. Lihat nangis dia, lihat popoknya nggak basah, perutnya nggak kembung, anakku ini nggak sakit ini. Berarti anakku ini butuh kasih sayang dan gendong anak itu. Ini seorang ibu yang merawati anaknya. Seorang hamba itu di tengah-tengah di mana kita tinggal di dalam kesaksian kita itu, kita harus seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya. Hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan. Tapi secara khusus Tuhan pilih orang-orang tertentu. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Karena kamu telah kami kasihi, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kami. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Mari kita membawa diri kita menjadi seperti seorang hamba, tidak bercacat di lingkungan di mana kita tinggal. Bukan karena kesaksian hidup kita yang jelek, akhirnya orang menolak Tuhan. Mari kita bertobat. Seorang hamba yang setia dan taat kepada Tuhan, dia rela bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling dia. Paulus ini, aku sama dengan kamu, tinggal bersama-sama dengan mereka. Sehingga ketika Paulus menasihati mereka, mereka mendengarkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita dilihat oleh Allah. Kamu adalah terang, kan begitu? Terang itu tidak akan mungkin dapat ditutupi dengan gampang, tapi dia akan ditaruh di mana? Di atas kaki dia, supaya bisa menerangi semua orang. Kamu adalah garam. Kalau garam itu tidak lagi jadi asin, untuk apa lagi dia? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Hamba yang setia, hamba yang rela berkorban, hamba yang setia itu hamba yang tidak merugikan orang lain.
Tuhan ditinggikan. Kalau nama Tuhan yang ditinggikan, kenapa kita harus mempertahankan diri kita? Tidak masalah. Yang penting kesaksian hidupku adalah benar. Orang lain bagaimana? Lebih baik kita doakan orang itu kalau memang belum seperti yang kita pikirkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati sebagai hamba adalah hati yang mau taat kepada Tuhan, hati yang tidak mempertahankan keegoisan kita, hati yang tidak mempertahankan apapun yang kita anggap ini menguntungkan kita. Kita merasa rugi kalau kita ini merendahkan diri kita. Hati sebagai hamba itu hati yang rela berkorban, hati yang rela meninggalkan segala kebolehan kita menjadi seorang hamba yang setia kepada Tuhan. Dan ini bukan merugikan kita, bukan berarti diinjak orang kita. Tuhan sendiri yang akan membela namanya atas kita. Kalau memang itu untuk Tuhan kita lakukan, bukan untuk kita. Paulus katakan, aku dalam memberitakan Injil tidak mencari lomba, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tapi aku bekerja. Dia berkemah untuk kebutuhan hidupnya. Dia tidak merugikan, dia tidak mau memanfaatkan orang-orang yang dia layani itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu, milikilah hati seorang hamba, karena semuanya kita dipakai oleh Tuhan untuk mencari hamba-Nya, memberitakan Injil. Saudara dan saya secara khusus harus memiliki seorang hati seperti ibu yang mengasuh dan merawati anak-anaknya, dan seperti seorang ayah yang ada sedemikian kami dalam kasih sayang yang besar kamu, bukan saja rela membagikan membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasih. Ada satu lagi kata seperti seorang ayah, itu ayat berapa? Ada di sini, sama seperti bapak maksud saya. Ayat berapa? 11. Ayat 11 ya. Iya, tetapi juga ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Orang percaya, seorang hamba bisa menguatkan orang lain, bukan menghakimi orang lain. Bukan berarti membuat orang itu sakit hati, bukan berarti membuat orang itu merasa diri tidak berharga, tapi menguatkan orang itu. Sama seperti Bapa yang menguatkan, nasihati kamu, menguatkan hatimu seorang demi seorang, seperti Bapa menguatkan hati anak-anaknya. Kalau Bapa itu ketika anaknya itu bersalah, dimarahinya anak itu, tapi ketika Bapa itu merangkul anaknya, dipeluknya anak itu, pasti anak itu merasa nyaman dalam pelukan bapaknya. Demikian seorang hamba perlu memang merangkul. Ini memang yang saya renungkan ya, merangkul ini bukan gampang. Tapi kalau kita mau taat kepada Bapa dan setia, kita bisa merangkul hamba Tuhan. Bukan berarti lebih tua baru bisa jadi hamba Tuhan, tapi bisa merangkul orang lain, menetapkan hati mereka menjadi hamba yang setia dan taat kepada Tuhan. Sama seperti seorang Bapa yang bisa menguatkan hati anak-anaknya, seperti itu juga hamba Tuhan itu bisa menguatkan hati orang. Kalau orang lain itu bisa mungkin mengalami kesedihan atau mengalami sesuatu. Saya sering ya ditelepon oleh seseorang yang mungkin anak-anak yang sudah jauh, yang sudah tidak di sini lagi, tapi dia doakanlah saya, banyak bercerita begitu ya. Itu salah satu bentuk pelayanan yang dikerjakan. Jadi ada juga yang bertanya dari tempat-tempat yang lain begitu ya, bagaimana supaya mereka bisa kuat dan sungguh-sungguh datang memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita menyadari bahwa semua kita adalah hamba Tuhan. Ada dua hamba, satu hamba Tuhan, hamba kebenaran, dan satu lagi hamba dosa, hamba iblis. Kalau kita mau taat kepada Tuhan,
Kitalah hamba Tuhan. Tapi kalau nggak mau taat bersama dengan hamba dosa ataupun hamba iblis. Hati sebagai hamba adalah hati yang mau taat kepada Bapa, hati yang mau taat kepada firman Tuhan. Inilah yang berkenan kepada Bapa. Inilah doa kita. Inilah yang ku mau, hati seorang hamba. Mari kita nyanyikan lagu sekali lagi sebelum kita tutup ibadah kita. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan Allah kami, yang rela datang dari surga untuk menyelamatkan kami. Kami selamat oleh karena ketaatan-Mu ya Tuhan. Kami tidak dihukum oleh karena Engkau taat sampai mati di atas kayu salib. Engkau menang. Engkau sudah membayar lunas hutang dosa yang seharusnya kami yang akan menjalaninya. Betapa baiknya Engkau bagi kami. Kalau sedemikian Engkau taatnya Tuhan untuk menyelamatkan kami. Kami yang sudah Tuhan selamatkan, tolong kami supaya pun kami taat dan setia kepada-Mu, kepada Engkau Tuhan kami, kepada Bapa Allah kami, Juru Selamat kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, supaya kami sungguh-sungguh memiliki hati seorang hamba yang rela tidak mempertahankan diri kami, yang rela diperbudak oleh Allah, diperhamba oleh Allah untuk melakukan yang benar itu dalam setiap kehidupan kami, dalam seluruh pelayanan kami, dalam seluruh aktivitas yang Tuhan izinkan kami kerjakan. Inilah Tuhan doa kami. Sebentar kami akan pulang. Biarlah Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, Allah yang sudah berbelas kasihan kepada kami, yang sudah rela menyerahkan nyawanya bagi kami, itulah Yesus Kristus dan Roh Kudus yang sudah memberikan pengampunan bagi kami, Roh Kudus yang sudah meyakinkan kami akan keselamatan kami. Biarlah itu yang terus menyertai kami dan terus menjaga dan memeliharakan hidup kami dan membuat kami taat sampai Tuhan memanggil kami. Amin. Kepada Allah beri puji.